Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melakukan atau memetakan tingkat bahaya erosi menggunakan USLA, Universal Soil Loss Equation. Sedikit materi, ini adalah salah satu chapter pada praktek untuk mata kuliah pengelolaan daerah aliran sungai. Maka dari itu saya mencoba menggunakan panduan pada praktek pengelolaan daerah aliran sungai, yaitu pemetaan tingkat status bahaya erosi. Di mana di sini kita akan melaksanakan atau melakukan pemetaan tingkat bahaya erosi. Case-nya untuk kita tidak menggunakan di Subdas Karangmumus tapi di peta atau di kawasan hutan lindung Sungai Wain. Nah, pemetaan tingkat bahaya erosi ini sendiri, pendekatannya yang akan kita gunakan nanti adalah pendekatan USLA, yaitu parameter yang akan digunakan itu adalah R, K, LS, dan CP. R itu adalah nilai erosivitas hujan, yang ini. Seberapa kuat energi kinetik dari air hujan yang menyebabkan terkupas dan terangkutnya partikel tanah. Kan erosi itu kan salah satu faktornya dari eh, kondisi kemampuan air hujannya seperti itu. Nah, itu untuk erosivitas. Nah, untuk faktor selanjutnya adalah faktor erodibilitas tanah, yaitu resistensi partikel tanah terhadap pengupasan. Kan tadi sudah datang air hujan itu. Nah, seberapa dia itu terkena hantaman air hujan itu bagaimana? Apakah dia cepat keluar atau enggak? Itu kalau parameternya kita menggunakan berdasarkan jenis tanah. Nah, untuk yang R, erosivitas ini itu diambil dengan nanti rumus curah hujan rata-rata. Tapi untuk pertemuan kali ini kita tidak menggunakan, bukan tidak menggunakan, tidak menghitung untuk ini curah hujan. Nanti saya sudah berikan data nilai indeks erosivitas hujannya. Seperti itu. Dan untuk nilai K-nya juga sudah saya berikan nilai K dari data save file yang sudah saya berikan. Nanti yang teman-teman akan kerjakan itu untuk kelerengan yang ini kita akan mengisi nilai LS-nya dan mengisi nilai CP-nya atau indeks tutupan lahan berdasarkan ini. Nah, setelah selesai nanti teman-teman akan mengalihkan nih rumusnya A sama dengan R, K, LS, dan CP. Setelah dikalikan, didapatkan kelas bahaya erosi dan tingkat bahaya erosi. Nah, setelah itu kita bisa mulai bekerja dengan aplikasi ArcGIS Pro. Silakan teman-teman untuk dibuka aplikasi ArcGIS Pro-nya dan dipanggil peta kelerengannya, peta tanah, dan peta tutupan lahan. Oke, yang pertama kita coba buka di klik kanan di kelerengannya, pilih atribut table. Untuk nilai R-nya sudah saya isi di sini, skor R-nya. Dan untuk tanahnya, untuk nilai K-nya juga sudah saya isi. Nah, kita pertama akan melakukan atau mengisi untuk skor kelerengan atau kalau kita lihat di sini. Nah, ini nanti kita beri nama skor lereng gitu aja di atribut tabelnya. Kita bisa mulai tambahkan nilai skor lerengnya, klik add sama seperti biasa. Ini skor lereng
Jangan lupa diberi garis underscore ya. Ini juga skor lereng. Kenapa skor lereng gitu? Kenapa ID-nya ler? Ini sebenarnya untuk mempermudah kita aja bahwa kita ingat bahwa ini adalah skor lereng seperti itu. Karena nanti kita akan banyak bermain dengan data atributnya. Nah, ini kita gunakan apa? Kita bisa gunakan float atau double. Karena kita main dengan bilangan desimal. Jangan lupa ininya juga yang numeric. Oke, save. Kalau sudah, ini kita tutup aja. Nah, oh, sorry. Ini saya hapus. Di kelerengan. Di sini nih. Nah, di sini. Atribut tabelnya tadi. Add, skor, lereng, skor, lereng. Ini ya. Float atau double sama aja. Save. Nah, kita akan mengisi skor lerengnya. Basisnya dari mana? Dari nilai, bukan dari nilai, dari kolom tabel ini. Nah, nilai LS atau skor lereng ini sama aja. Gimana kita mulai mengerjakannya? Kita bisa menggunakan atribut tabel. Caranya, kita bisa select by atribut. Intinya adalah prosesnya ini, hal yang pertama kita harus memilih atribut tabelnya dulu. Baru kita bisa mengisi di skor lerengnya. Karena prinsipnya nanti yang di blok itu adalah barisnya. Nah, ini FID-nya apa aja yang mungkin bisa kita pilih. Kalau kita lihat dari sini kan kemiringannya tidak ada, tapi kelerengannya ada. Nah, keterangan lerengnya. Berarti kita menggunakan kolom kelerengan. Yang pertama kita lihat dulu. Datar 0 sampai 8% nilainya 0,4. Nah, kita bisa select by attribute. Ininya kelerengan. Jangan lupa ini is equal to. Ini sudah saya jelaskan kemarin di chapter sebelumnya. Saya tidak jelaskan lagi. Datar. Apply. Datar itu 0,4. Nah, maka terpilih seluruhnya. Kalau kita klik ini, nah yang datar ini akan terpilih. Nah, kalau sudah kita lihat hanya datar saja yang terpilih kan, kita bisa mengisi skor lereng. Caranya klik kanan, calculate field. Ini tadi berapa? 0,4. 0,4. Jangan lupa kalau dia bilangan tidak perlu hashtag. Tapi kalau dia karakter, dia perlu hashtag di awal dan di akhir. Kalau sudah klik OK atau play, sama aja. Nah, maka seluruhnya yang skor lereng 0,4. Lanjut, landai 1,4. Ininya landai, klik kanan, 1,4. Oke, agak curam, 3,1. Terus, curam 6,8. Terus, sangat curam 9,5.
Kalau kita lihat 9,5. Oke. Ini untuk yang skor lain. Selanjutnya kita isi dulu. Baru nanti kan kita gabungkan. Seperti itu. Baru yang tutupan lahan, kita bisa klik kanan, atribut table. Kalau sudah klik add, nah ini misalkan skor underscore lahan. Lahan gitu. Lah, ini juga skor, lah. Double, bebas ya, mau menggunakan float atau double. Nah, selanjutnya kita akan mengisi new keterangan ini, sorry, mengisi skor lahan dari nama ini. Nah, gimana? Pertama kita lihat dulu indikatornya apa aja. Kalau teman-teman lihat di sini, pasti banyak yang berbeda dengan di sini. Tapi kita lihat kesamaannya, seperti itu. Misalkan kita mulai bekerja di hutan. Di sini, hutan lahan kering sekunder 0,005. Nah, semua hutan kita asumsikan sama. Ini aja, kita asumsikan sama. Jangan lupa penggunaan and or ya. And itu yang bertimpal. Jika ini maka bukan jadi gini bertimpal. Saya mau mencari misalkan di Sungai Wain dan tutupan lahannya hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang. Maka di Das Manggar dia nggak terpilih. Jadinya dia harus yang keduanya itu masuk. Nah, kalau or salah satu bisa terpilih. Nah, karena kita mau memasukkan semua yang instrumennya hutan, maka kita pakainya OR. Berapa skornya? 0,005. 0,005. Oke, sedikit tambahan ya. Ini asumsi yang untuk mangrove ya. Karena tidak ada eh, karena di sini kita munculkan maksudnya di tabel ini tidak terdapat untuk mangrove, maka mangrove kita asumsikan sama dengan hutan lahan kering sekunder. Seperti itu. Kita lanjut. Untuk semak belukar. Semak belukar 0,3. Nah, kita bisa dengan begini nih. Nah, kita double klik. Maka yang nol akan terpilih di atas terus gitu. Itu cara mudahnya lah.
terus bangunan industri dan perdagangan. Intinya semua bangunan kita pilih, mau dia bangunan pemukiman desa, bangunan non pemukiman desa, semua yang bangunan kita pilih. Baru kita isi dengan nih, pemukiman. Satu, lahan terbuka. Satu, ini lahan terbuka. Kita isi dengan satu. Yang belum, waduk. Nah, kita lihat. Di sini ada sungai dan waduk. Sungai dan waduk itu kita asumsikan sama, yaitu tubuh air. Nilainya 0,0004. Selanjutnya kebun campuran. Hmm, Kebun campuran, ladang, baik palawija maupun hortik. Kita klik kanan di sini, kebun itu, kebun campuran kita asumsikan dengan nih 0,4. Perkebunan kelapa sawit. Nah, kalau kelapa sawit, nih kebun campur. Oh, sorry, sorry, sorry. Kalau kebun campuran masuknya di 0,2 ya. Ini ladang. Kalau ladang 0,4, kalau kebun campuran 0,2. Nah, berarti ladangnya tetap 0,4, yang kebun campuran saja yang 0,2. Ini kita revisi. Kebun campuran saja. Nah, ini diisi dengan 0,2. Nah, perkebunan kelapa sawit masuknya di 0,2 juga. Baik karet, kan karet juga perkebunan ya. Karet, kelapa, dan kelapa sawit 0,2. Selanjutnya tambah. Tambah itu, nah kalau tambah, ini kita asumsikan sama dengan tubuh air karena kan dia tetap ada airnya kan. Nah, skornya maksudnya, skornya kita asumsikan sama dengan tubuh air di 0,0004.
Nah, jalan, dari ini masih ada jalan. Jalan di mana? Samakan dengan pemukiman atau bandara. Oh, sorry ini. Jalan kita samakan dengan pemukiman dan bandara. Satu, ya. Nah, danaunya belum nih. Danau tadi tubuh air 0,0004. Bangunan pemukiman desanya masih ada yang belum. Pemukiman itu satu. Tegalan Hortik. Nah, Tegalan atau ladang masuknya di 0,4. Tegalan, kolam air tawar. Kan tubuh air itu stadion. Nah, itu kita samakan dengan pemukiman. Basisnya tuh apa? Intinya eh, stadion itu kan sama tuh karena lahan terbuka tanpa tanaman. Jadinya mau bangunan industri, mau stadion, mau gor, kita asumsikan dia lahan tanpa tanaman. Makanya nilai J-nya satu. Seperti itu, pastikan sudah terisi semua. Cara shortnya gimana? Double klik aja. Nah, kalau sudah terisi semua, baru kita bisa menggabungkan. Caranya menggunakan apa? Nah, kan kita mau tuh menggabungkan dari ketiga peta ini yang semua ada atributnya dan semuanya mau yang bertumpang indih, maka kita gunakan intersect. Ketiganya kita masukkan. Nah, ini artinya apa? Ada satu yang hanya terselektif. Nah, berarti kita clear. Jadinya itu kenapa kok ini harus di-clearkan? Kalau ini terpilih satu, maka yang terproses hanya yang terselect aja tadi. Nah, makanya kita matikan selektifnya supaya semua dalam satu shapefile itu bisa terproses semua. Kita kerjakan ditaruh di pertemuan ke-6. Peta erosi untuk yang versi 1. Run. Kita bermain dengan atribut tabel di peta erosi. Nah, kita kembali ke sini. Kita membuat peta erosi, yaitu rumusnya R kali K kali LS kali CP. Berarti kita buat skor totalnya dulu. Add, ya kan? Skor underscore total. Mau ada mau. Skor underscore total. Ininya pakai apa? Bebas. Float atau double. Ininya ganti ke numerik. Kalau sudah klik save.
Nah, bagaimana cara menggunakan mengalihkan tadi itu? Nah, kita bisa klik kanan di sini. Calculate field. Nah, rumusnya gimana? R, K, L, S, C, P. R, erosivitas, erodibilitas, lereng, dan tutupannya. R, masukkan skor R. Ininya kali. Berarti R, K. Maksud, ini dikalikan ya. Jadi gini, skor R kali skor K kali LS. Tadi itu lereng kali skor T lahan. Nah, pastikan rumusnya dikali semua ya. R, K, LS, CP atau tutupannya. Sudah klik OK. Nah, ini skor totalnya. Kalau sudah didapat skor total, maka kita akan mengkelaskan lagi. Nah, caranya kita buat field baru, add field. Ininya kita lihat tingkat bahaya erosi aja. Ket underscore TBE aliasnya keterangan underscore TBE. Data tipenya apa? Teks. Ininya karena teks kan, nggak usah ini diedit. Langsung aja klik save. Oke, kita mulai di sini. Ringan itu kurang dari 15. 15 masuk enggak? Enggak, karena kurang dari kan? Bukan kurang dari sama dengan. Berarti select by attribute itu tadi yang kita pilih apa? Laju erosi, ton per hektar per tahun. Yang ini kan? Berarti kita pilih di skor total. Di mana ininya skor total less than, bukan less than or equal to ya. Karena sama dengannya itu nanti di atas. Nah, ini berarti lebih besar atau sama dengan 15. Kalau ininya harus kurang dari 15. Ini less than 15. Komanya gimana? Hapus. Pokoknya less than 15. Apply. Kalau sudah klik nanti akan terpilih nih. Kalau kita klik kan ya ada pilihannya nih. Kalau yang kanan ini yang show selected record. Berarti yang terpilih. Ada 32.000 poligon. Kalau satu-satu kan kita lama tuh. Makanya kita pakai select by attribute. Kalau sudah klik kanan, calculate field, ininya ringan. Petik ringan. Nah, intinya yang pertama ini tadi kita memilih baris berdasarkan skor total di bawah 15. Itu yang ini. Kita pilih. Baru kita mau mengisi ini. Nah, caranya klik kanan di kolomnya. Calculate field. Berdasarkan kelas kurang dari 15 itu apa? Ringan. Berarti keterangannya di sini petik ringan. Petik lagi. Gitu. Boleh petik dua, boleh. Petik satu aja boleh. Yang penting petik. Sudah klik OK. Lanjut. Lebih besar lebih besar dari 15, lebih besar atau sama dengan 15 sampai kurang dari 60. Kenapa kurang dari 60? Sama seperti ini tadi. Berarti 60-nya nggak masuk.
Bukan 60 kurang dari sama dengan ya, tapi kurang dari 60 aja. Caranya gimana? Skor total is lebih besar, is greater than or equal to lebih besar atau sama dengan 15. Berarti 15 itu masuk. And skor total is less than 60. Nah, jadi konsepnya kita lihat dulu di sini. Karena ini tadi 15 itu kurang dari, berarti kan less than. Berarti 15-nya masuk di mana? Kalau ada 15, masuknya di sini. Berarti greater than or equal to, lebih besar atau sama dengan 15. Sampai kurang dari 60. 60-nya masuk enggak? Enggak masuk kan? Karena kurang dari 60. Nanti 60 plusnya masuknya di sini. Gitu. Berarti is greater than or equal to 15 and score total less than 60. Konsepnya gitu ya. Kalau sudah klik apply. Itu apa? Sedang. Langsung kita klik kanan fail. Ininya sedang. Apply. Lanjut. Karena sudah tahu teman-teman konsepnya, tinggal kita ganti aja. 60 tuh 180. Ininya 60, ininya 180. Apply. Ininya berat. Berarti ininya kita ganti dengan berat. Kenapa? Saya nggak keluar tutup. Dengan begini aja, kita langsung bisa otomatis. Selected, kerjakan di sini. Yang penting kita kliknya apply. Kalau oke, nutup jendela dia. Gitu. Apply. Silakan teman-teman explore. Konsepnya begitu. Kenapa ini saya keluarkan semua, tidak saya klik OK, supaya kita bisa langsung otomatis tidak usah buka tutup jendela lagi. Itu 80 sampai 480. Itu 80, 480. Sangat berat. Apply. Apakah masih ada yang di atas 480? Kita lihat. Is greater than or equal to 480. Apply. Oh, ada ternyata di atas 480. Sorry. Is greater than or equal to 480, sorry. Ada ternyata. Dia sangat berat. Apply. Kalau teman-teman lihat di sini semua sudah terisi. Nah, bagaimana menvisualkannya? Bisa klik kanan di sini. Kita lihat ya, visualkannya dengan kolom TBE. Klik kanan, simbologi, pilih unique value berdasarkan keterangan TBE. Nah, maka ini ada 4 kelas. Seperti itu. Ini kenapa nih kok nggak jelas gitu kan teman-teman lihat. Ini bisa nih kita matikan aja luaran apa ya, bordernya. Ini bisa klik kanan. Nah, kita lihat. Oh, enggak.
warnanya aja deh kita rubah. Karena kita pilih yang nggak ada bordernya. Misalkan ini atau ini nggak apa-apa. Ini juga outline-nya atau outline-nya bisa kita matikan. Sangat berat atau ini sangat beratnya itu kita kasih warna merah gitu kan. Outline-nya kita no color-kan aja. Ini juga kita kasih warna merah gitu. Bisa. Ininya, nah, yang ringan saya kasih warna hijau. Berat sudah mulai saya kasih warna ini aja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini yang ringan itu ada di sini. Oh, sorry, sorry. Sedang itu kita kasih warna biar beda. Nah, yang sangat berat di daerah sini, ya kan? Kalau di sini masih sedang, yang ringan itu di sini. Nah, gitu. Coba kita lihat imagery. Nah, yang bagus-bagus itu kelihatan kan? Mulai yang berat itu di daerah nih. Kalau coba di sini apa nih? Ini yang berat nih, sangat berat nih. Nah, sudah ada aktivitas, maka dia sangat berat. Coba teman-teman lihat. Yang ringan warnanya hijau. Hijau di mana? Sini. Oh, ini tubuh air. Karena kan erosi nggak mungkin itu buah anu ya, lain air kan gitu. Makanya ini air. Sama di daerah sini. Ini kan, nah, ini kan Manggar. Nah ini, oh, Sungai Wain, sorry. Ini yang Sungai Wain, ini yang Manggar. Nah, ini kan, nih, karena hutannya masih bagus, erosinya kecil, sangat ringan. Semakin banyak aktivitasnya, maka erosinya semakin besar. Terlihat kan? Seperti itu. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita, chapter kita pada studi kasus yang erosi. Untuk yang case-nya ini untuk pemetaan tingkat bahaya erosi di subdas Manggar Sungai Wain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.